عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat Sukabumi, selalu sehat Pak Camat. Amin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua MWC NU Sukabumi Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Al-Uswari. Ini juga hadir Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Iing selaku Ketua MWC NU Asmaya, para alim, para kiai, para sepuh, wabil khusus spesial untuk ibu-ibu muslimah, semoga senantiasa sehat, tambah berkah, umurnya panjang. Sorry, saya didatangin untuk diminta waktunya ngisi di sini karena PIC-nya Legisnu, jadi saya ingin ngomong tentang kaya saja. Karena kita sebetulnya ngomong bisnis kan sudah lelah kan, sekarang saya ingin bicara tentang kaya. Ketika awal-awal Kang Haji Juhadi jadi ketua PWNU, saya menjadi orang yang terus intens mendorong agar program unggulannya Kang Haji Juhadi itu harus berbeda dengan ketua PWNU yang lain. Saya menawarkan konsepnya namanya jihad ekonomi. Kenapa? Pertama, saya melihat latar belakang Kang Haji Juhadi pengusaha. Yang kedua, saya melihat resource ekonominya Jawa Barat yang besar. Jumlah perusahaan, jumlah pabrik terbesar di Indonesia itu adanya di Jawa Barat. Sekaligus juga peta ekonomi terbesar di Indonesia ada di Jawa Barat. Berikutnya, kita di NU itu belum ada contoh konkret tentang jihad ekonomi. PCNU mana? PWNU mana? Gerakan PBNU yang manakah yang hari ini bisa menawarkan satu solusi tentang peningkatan ekonomi nanti? Maka kata saya, kalau PWNU yang lain ngomongnya tentang kaderisasi, sudah itu banyak SDM kita yang kata saya cenderung itu yang latar belakangnya pengusaha, sudah ilmu ekonominya yang harus ditampilkan, jangan ngajinya. Kalau sampai tampilnya ngajinya, bedah kitabnya, bedah risalah Ahlussunnah wal Jamaah, wah sampai ngerebut hafalnya kiai bukan. Sudah jihad ekonomi. Kenapa? Karena kata saya, hari ini yang paling mendesak yang harus dilakukan oleh NU adalah jihad ekonomi. Kalau selama ini kita bangga dengan jumlah mayoritas, tetapi secara peta ekonomi kita sangat minoritas. Ayo, saya akan buka data paling gampang. Sebutkan 1 sampai 10 orang terkaya di Indonesia. Yang muslim hanya 1. Apakah yang muslim yang 1 itu Nabi? Mana mayoritasnya? Ternyata kita betul jumlahnya mayoritas, tapi secara ekonomi kita tertinggal. Dan kenapa penting ekonomi? Yuk kita belajar dari sejarah orang-orang hebat. Termasuk Kang Absori, saya dorong Kang Mustafa, ayo Kang maju deh. Saya berpikir Indramayu ini secara peta geografis itu tidak dilintasi tol. Daerah yang akses stability-nya tidak dilewati jalur pasti akan mulai tersisi secara peta ekonomi. Yang paling mendesak untuk Indramayu kata saya adalah jihad ekonomi. Maka kenapa saya dorongnya waktu itu Kang Mustafa yang jadi ketua HPN untuk maju di PCN itu? Karena latar belakang ekonomi. Sekaligus saya belakangan terus terang, kalau saya boleh mengkritik nggak apa-apa disampaikan, saya nggak tertentu program ekonominya Kang Mustafa. Karena sebetulnya saya konsumen. Kenapa? Oke, saya akan ingin cerita di situ. Kenapa harus ngangkat ketua umum PBNU-nya Hasan Ibu itu pengusaha? Kenapa nggak dia?
sejarah peradaban selalu saja yang akan menguasai dua. Apa itu kan? Al-ilmu wal mal. Makanya hari ini yang menguasai peradaban sejak dulunya dua hal saja. Siapa yang menguasai ilmunya dan siapa yang menguasai ekonomi, dia yang akan menguasai. Makanya Hadratus Syekh bagi saya sangat visioner. Bayangkan di zamannya beliau menentukan ketua umum PBNU-nya bukan dari kalangan dia, tapi dari kalangan besar. Artinya bahwa NU itu kayak dua kaki, satunya ilmu, satunya ekonomi, satunya ilmu, satunya kekuatan jihad ekonomi. Oke. Dulu ada sahabat yang matur sama baginda Rasul tentang kesulitan ekonomi. Apa dikasih resepnya wiridan, pikiran? Tidak. Saya belum menemukan historinya. Tapi Rasulullah justru, nih, ayo, golong, cari kayu bakar. Bahwa baginda Rasul itu mencontohkan concern ekonomi yang kuat. Makanya kenapa Rasulullah terjun di ekonominya sejak usia 11 tahun? Kita baru mulai merintis ekonomi itu kalau sudah lulus mondok, lulus kuliah, kalah jauh kan, setarnya sudah sangat kalah. Maka saya bangga karena Ying ini masih muda sudah jadi pengusaha. Ini nih salah pemimpin NU yang begini-begini. Kenapa? Nah, saya belum menemukan contoh doa Rasulullah mendoakan para sahabat agar hidupnya sederhana. Redaksinya saya belum pernah dengar. Tetapi kalau Rasulullah mendoakan agar kaya raya, saya dengar. Contoh, Rasulullah mendoakan sahabat Anas bin Malik. Doanya, Allahumma aksir mal. Ya Allah, semoga Anas bin Malik ini hartanya banyak. Wawaladah, anaknya banyak. Gak ada. Jadi kalau ngomong istri banyak saya nggak tahu. Contoh. Dan Anas bin Malik menjadi orang yang kaya. Ada lagi contoh Rasulullah yang mendoakan untuk kaya juga. Rasulullah mendoakan ke sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Doanya Allahumma barik lah. Salah satu konglomerat yang masuk dalam al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang masuk surga, 7-nya itu kaya raya. 7-nya kaya raya. Jadi kalau kita kismin, berarti potensinya hanya 30%. Ya itu contoh kan ya. Ada lagi yang didoakan juga biar kaya. Rasulullah mendoakan Sa'labah. Nah, Sa'labah ini ngerengek sama Rasul. Ya Rasul, doakan saya agar kaya raya. Nanti kalau saya kaya raya, nanti saya akan gemar bersedekah. Kata Rasulullah, sedikit kalau disyukurin jauh lebih baik. Enggak, saya pengen kaya raya. Akhirnya didoakan, Allahumma aksir Sa'labata malan. Ya Allah, semoga Sa'labah hartanya banyak. Kenapa sih? Nah, di Al-Quran itu kata khair itu kadang maknanya harta. Dan kenapa ada rukun Islam namanya zakat? Kalau ngomongin zakat itu artinya ngomongin agar kita orang yang memiliki kemampuan ekonomi tidak dalam level bawah, tetapi agar kita bisa menjadi muzaki, maka haruslah kuat secara ekonomi. Pernahkah kita berpikir, ya Allah, saya ingin berislamnya secara sempurna? Kalau baru sholat, baru zakat, baru sholat, baru puasa, mungkin haji tetapi belum zakat, berarti Islam saya belum sempurna. Maka ayo bercita-cita menjadi muzaki, bercita-cita kaya kan. Saya ingin contohkan bahwa orang-orang hebat yang selama ini sering kita sebut itu ternyata orang yang secara ekonomi
Hebat bukan? Siapa? Kalau kita ingin kehidupannya pengen menempuh jalur kewalian, Rajanya Wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu dia pengusaha kain. Kalau pakai pakaian tidak pernah yang tidak branding juga. Kalau sekarang kira-kira jasnya yang Louis Vuitton gitu, terus belboynya mulai gitu, jam tangannya Richard Mille. Ada yang dengar Richard Mille? Mungkin kita Rolex, ada di atasnya Rolex namanya Richard Mille. Nggak apa-apa. Imam Abil Hasan Asyadili Rajanya Wali dalam berpakaian nggak mau yang asal. Baginda Rasul, berapakah jumlah kuda yang dimiliki? Kuda baginda Rasul nggak mau asal kuda-kudaan. Kuda zaman itu sama kayak kendaraan. Jadi kalau kuda terbaik kira-kira kalau sekarang itu ya Ferrari, gitu loh kan, Lamborghini, ya Lexus, Alphard enggak. Kita keren. Berapakah jumlah kudanya Rasulullah? 23. Jadi Rasulullah memiliki kudanya 23. Jadi kalau kira-kira kuda hari ini mobil itu mobilnya dijadikan 23. Nah, zakat itu sejatinya mendorong kita agar kuat secara ekonomi. Maka yuk bermimpilah, bercita-cita agar bisa sempurna Islamnya dengan cara kuatkan ekonomi. Orang kalau kuat ekonominya, maka dia bisa menjadi lebih baik. Rumahnya lebih baik, kendaraannya lebih baik, pakaiannya lebih baik. Saya yakin kalau kita diundang Kang Edi dengan diundang Kang Absol, saya yakin akan berdiri-diri datang ke Kang Edi. Ayo. Kenapa? Karena Kang Edi kuat secara ekonomi. Dan itu tidak bisa dinafikan. Nah, kalau orang kok datangnya mau ke kaya saja, ya kalau kita ingin didatangkan banyak orang kaya nggak apa-apa, bercita-cita kaya. Kenapa? Allah meneladani dengan asmanya Al-Ghani. Kita itu dicipta oleh Zat yang Maha Kaya, maka wajar kalau kita bercita-cita ingin jadi orang kaya. Coba saya pengen melihat di belakang. Oh, yang cita-cita pengen kaya raya langsung. Ya, ayo apa? Ibu-ibu, ibu-ibu. Bercita-cita kaya itu jauh lebih mulia dibanding bercita-cita miskin. Kenapa? Kalau ibunya bercita-cita kaya, kalau tidak kesampaian di ibunya, semoga nanti kesampaian di anaknya. Kalau belum kesampaian di anaknya, semoga saja nanti kesampaian di cucu. Ya apa? Nah, yuk kamu harus kaya. Jangan miskin. Miskin itu dihina. Miskin itu diinjak-injak. Termasuk para laki-laki, kenapa tidak berdaya dengan suaminya? Karena kismin. Betul. Makanya, ayo bangkit secara ekonomi. Kenapa? Orang yang bangkit secara ekonomi, maka dia akan punya potensi lebih sempurna keislaman. Kenapa? Karena dia tidak akan berkesempatan bisa membayar zakat, bisa menjadi musafir. Makanya, kalau kita mau bedah, di Al-Quran itu ayat yang menjelaskan temanya tentang sholat, jumlahnya ada 82 ayat. Keduanya zakat. Jadi ayat tentang zakat itu jumlahnya ada 33 ayat.
Dan selalu saja ayat zakat itu selalu sering dibarengkan dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kita ini sama anak kita selalu ayo sholat. Pernah? Ayo zakat. Pernah ngomong ke anak kita, nak kamu zakat. Kalau sholat kita gemar, tetapi ngomongin zakat belum, maka wajar kita kismin. Kenapa? Karena motivasi pengen kayanya belum ditambah. Kalau kita pengen zakat itu artinya, kalau ukur sekarang orang bisa nisabnya zakat itu 85 gram emas. Katakan emasnya per gramnya 1 juta. Maka siapakah yang nanti patut untuk bisa berzakat? Orang yang pendapatan dalam setahunnya 85 juta. Kalau 85 juta berarti berapakah orang harus mendapatkan gaji setiap bulannya? Setidak-tidaknya harus gajinya 6,5 juta. Makanya Pak Camat gajinya berapa? 12. 5 juta kurang 5.000 rupiah. 5 juta berarti ternyata masih kismin. Ayo naikkan lagi. Maka kalau kita ingin betul-betul berkesempatan menjadi muzaki, maka yuk. Dan saya ingin cerita sedikit ya. Saya punya teman dan saya saksikan langsung. Teman saya itu bercita-cita pengen bisa zakat 1 miliar. Memulainya dari 150.000. Hari ini sudah mendekati hampir 500 juta. Kenapa? Pikiran kita itu bergantung yang kita tanamkan. Kalau kita tanamkan, ya Allah saya ingin menjadi muzaki, itu artinya kita di-upgrade mental kaya. Apa yang membedakan orang mental kaya dengan mental miskin? Kalau mental miskin itu tangannya begini, kalau mental kaya itu tangannya begini. Bu, saya nanya ibu, pengen yang kaya atau pengen yang miskin? Maka ibu kalau bapaknya begini jangan mau. Oh enggak, saya kasih pak. Kenapa? Ayo belajar terus ditanamkan pengen berbagi. Jangan kitanya dapat apa, kitanya bagiannya apa, kitanya nanti untungnya apa. Kalau itu tertanam dalam file berpikir kita, maka berapapun harta yang kita miliki ternyata kita mental fakir. Kenapa? Karena kita masih menuntut mana bagian saya, mana keuntungan saya, apa saya dapat. Yuk mulai berpikir. Makanya kalau mau sejak dini, kalau ngasih uang saku ke anak, coba selalu ingatkan. Katakan dikasih uang saku 10.000, dan saya terapkan ke anak saya. Selalu saja, selalu. Nanti sebagiannya kamu sedekahkan ke teman kamu. Coba lihat, barangkali ada yang gak jajan. Kenapa? Kalau kita ingin anak-anak kita kaya, pelajarannya apa? Didiknya apa? Dorong agar gemar berbagi. Kenapa berbagi? Nah, yuk kita belajar dari contoh tanaman yang nyawa. Kalau seandainya gak dikasih pupuk, ada yang berani nyawa gak dikasih pupuk? Ada? Coba ngaco, yang nyawa gak dikasih pupuk. Organik. Kita nyawa, kalau gak dikasih pupuk bertumbuh, tapi pertumbuhannya lambat, hasilnya kurang maksimal. Tetapi begitu dikasih pupuk, pertumbuhannya lebih besar dan hasilnya lebih maksimal. Pertanyaannya, ketika tanaman sawah dikasih pupuk, pertanyaannya, apakah pupuknya terlihat? Begitu ditabur, maka pupuk itu berlarut menyatu dengan tanah, menyatu dengan tanah. Tapi yakin nggak kalau tanaman itu setelah dipupuk hasilnya akan lebih baik?
Kenapa zakat? Zakat itu ternyata kayak pupuk. Siapa yang hidupnya berani berzakat, maka dia akan tumbuh perkembangannya lebih cepat sekaligus lebih produktif dibanding yang tidak dipupuk. Makanya kalau kita ingin ekonominya bagus, yuk belajar berzakat. Belajar berzakatnya jangan nunggu kaya, karena itu sudah dicontohkan oleh Sa'labah. Sa'labah itu asalnya kismin, tetapi ketika didoakan oleh baginda Rasul terus beranjak nambah kaya, nambah kaya, nambah kaya. Lah, dulunya janji, nanti kalau saya kaya raya, saya akan berbagi, akan bersedekah. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Tetapi ketika karunia-Nya sudah dia kaya, apa begitu? Falamma atahum min fadlihi bakhil. Makanya Imam Syafi'i gak heran, kan doain saya kalau nanti saya punya mobil kemana-mana pengurus nanti bisa pakai mobil saya. Tonton sekarang nonton, bener gak? Saya nanti kalau punya mobil insya Allah dapat WC-nya itu sejak dulunya, bukan sejak dulu. Kalau sudah dikasih dunia, saya kalau uangnya banyak sudah saya bangun nih LWCN. Enggak, kalau dari kecilnya nggak melekat. Maka kalau kita ingin agar anak-anak kita menjadi orang-orang kaya, apalagi ya, cobalah kenalkan sejak dini anak-anak kita untuk berbagi. Apakah berbagi hilang? Tidak. Uang yang senantiasa terus menjadi hak milik kita kapanpun dimanapun, itu uang yang kita investasikan dengan cara berbagi. Dan kenapa penting berbagi? Berbagi itu kalau kita mancing itu sama kayak umpan. Nih pancing, terus pancingnya bagus, umpannya nggak ada, ikannya mendekat. Sekarang pancingnya biasa, umpannya ada, ikannya mendekat. Maka kenapa orang mau berbagi bersedekah itu digaransi ajrun azim, karunia yang agung? Ya karena tadi logikanya berbagi itu, bersedekah itu, berinfak itu seperti hanya kayak umpan mancing, yang kadang dengan umpan itu kita bisa dapat ikan, tetapi dengan umpan itu kadang umpannya hilang, ikannya dapat. Tetapi yang menjadikan ikan magnet, menjadikan ikan mendekat itu karena ada magnet yang disebut namanya umpan. Nah, umpan itu dalam bahasa lainnya disebut namanya sedekah, berbagi. Makanya siapakah yang kaya yang selalu hidupnya ingin berbagi? Nah, kenapa berbagi? Orang kalau intent berbagi, maka karunia-Nya akan. Maka ukuran kebaikan itu ukurannya adalah berbagi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Makanya siapakah calon yang baik? Bukan yang ahli sholat. Siapakah calon yang bagus? Bukan yang pintar mata kita kuning, bukan. Siapa yang calon yang dianggap bagus? Ada yang calon dia hebat, bagus karena bisa pintar mata kita kuning. Apa ukurannya? Maka wajar anggota mana yang paling bagus kalau sebutannya kekayanya baik. Karena kayaknya bisa berbagi kaya, pokoknya. Maka siapa ini mendapat predikat disebut baik, indikatornya berbagi. Bahkan andai kata saudara-saudara kita yang telah mendahulu dikasih kesempatan untuk hidup lagi, kira-kira mau ngapain? Bukan pengen sholat, bukan pengen haji, bukan juga pengen puasa. Apa? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qaribin
Ya Allah, andai kata aku ini dikasih kesempatan untuk ditunda, apa yang akan dilakukan? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Nah, artinya berbagi itu ternyata dicintai. Dicintai oleh apa? Dicintai oleh manusia. Berbagi itu dicintai oleh budaya manapun. Kalau sholat dicintai dalam Islam, agama lain belum tentu. Berbagi dicintai oleh agama manapun. Berbagi dicintai oleh budaya manapun. Tidak ada budaya yang benci dengan berbagi. Tidak. Berbagi dicintai oleh rijalul ghaib. Berbagi dicintai oleh baginda Rasul, dan berbagi juga dicintai oleh Allah. Maka kenapa ukuran bahagia itu indikatornya berbagi? Karena dengan berbagi menebar cinta. Makanya ayo bercita-cita pengen kaya. Ya Allah, yang pengen kaya saya doakan semoga hartanya berlimpah. Saya tak ketemu referensinya mana suruh hidupnya miskin kemana. Kalaupun toh ada doa baginda Rasul, Allahumma ahyini miskin. Kalau kita menggunakan argumentasi itu cara Rasulullah memberikan tadi basyirah, memberikan satu tadi apa supporting terhadap orang-orang yang miskin. Karena sejatinya Rasulullah gak miskin. Sepertiga pakaian yang digunakan penduduk Mekah itu sepertiganya sedekahnya berbaginya Rasulullah. Ayo ada di kebumiwan yang berbagi pakaiannya sepertiga penduduknya ada. Jadi Rasulullah kata miskin itu di mana? Memulai bisnisnya 11 tahun. Bisnisnya bukan lagi antar desa, antar kecamatan, bisnisnya antar negara. Kalau hari ini kita bisa melihat orang bisnisnya ekspor impor, apa miskin? Enggak. Sekalipun Rasulullah di menjelang usia, menjelang wafatnya memilih hidupnya sederhana, tetapi proses kayanya sudah dilewati. Nah kita kan kayanya belum, miskinnya terus pakai doa tadi yang miskin terus. Ayo kan, bayangkan kalau di Sukagumiwang itu nadinya kayak kita pasti kumpulnya gak di tempat begini. Ya nggak apa-apa tempatnya begini, tapi naiknya lift gitu. Ruangannya ber-AC. Makanya ayo. Nah, kenapa saya sampaikan di Indonesia itu siapa yang omongannya di depan? Tokoh agama. Hasil riset ketika Indonesia dihadapkan COVID, masyarakat itu percaya omongannya siapa? Pertama, itu urutannya omongannya tokoh agama. Maka para kiai, para ustadz, ayo jihadnya, ayo disampaikannya ke masyarakat itu, ayo agar kaya. Jangan omong bentar-bentar surga lagi, bentar-bentar surga lagi, tapi miskin. Dari mana kunci miskin ke surga? Artinya apa? Yuk bangkit kita secara ekonomi. Kalau kita bangkit, kita tidak akan ada.
Ya, lanjut ya. 2 tahun yang lalu saya dengan ketua Lenisnu zaman itu punya gagasan menanam sistem susu. Kenapa saya tertarik support yuk di Indramayu kalau kita nanti juga susu. Selama saya keliling, mangga yang paling lezat, paling enak itu mangga susu. Dan gincu Indramayu itu jauh lebih enak dibanding gincu dari daerah lain. Andai kata di Indramayu ini ada 1 juta tanaman gincu, dari 1 tanaman itu bisa menghasilkan 1 kali panen 1 juta, maka akan ada pusaran uang 1 triliun dari mangga. Nanti turunannya banyak ekonomi. Ada orang yang nanti gemar membenihkan bibit mangga gincu. Ada orang nanti menyiapkan pupuk yang khusus untuk kebutuhan pupuk gincu. Nanti ada orang yang menyiapkan olahan dari mangga gincu. Termasuk ada potensi mangga gincu itu dikenal di belantara dunia. Kalau orang buah-buah selalu identik dengan Bangkok, justru dulu saya bermimpinya Indramayu dikenal tidak asal antara dunia jadi apa? Gincu. Kenapa? Setahu saya mangga terbaik yang saya ketahui adalah mangga gincu. Nah, saya pikir kalau itu didorong bareng antara NU dengan birokrasi, antara NWC dengan masyarakat, ayo di Sukabumi ini lahan-lahan yang kosong jangan dibiarkan kosong. Zalim membiarkan tanah kosong. Ayo tanam. Indonesia itu berlimpah karunia. Kalau pernah ke luar negeri, daerah Timur Tengah saja, kalau pengen nanam 1 pohon itu mahalnya luar biasa. Harus menyiapkan instalasi pipa, harus menyiapkan sumber air. Tanahnya kalau pengen digarap itu harus pakai linggis. Kita nanamnya merembek kan, cukup. Kenapa kita bisa? Ayo manfaat. Saya terus terang sorry. Ini kalau lihat airnya belakang. Sungai begitu, itu kalau adanya di Mekah, adanya di Madinah, berduyun-duyun tuh orang datang. Bahwa jannah tajri min tahtiha al-anhar itu kayak di airnya kamu. Kita air ngalir dari hulu ke hilir lewat. Saya belum melihat masyarakat memanfaatkan sumber air yang berlimpah untuk budidaya itu. Saya terus lagi intens tebar ikan di sungai. Diprotes juga sama teman-teman kan. Nanti apakah hidup ikannya kan? Urusan hidup mati itu bukan urusan saya, urusan dia. Terus kok nanti gak dapat untung? Saya tuh milih cara cerdas. Kalau saya naruh ikannya di kolam sendiri, saya harus bikin makannya. Harus kopinya cepat. Tapi kalau saya taruhnya di sungai, sudah. Saya nggak harus repot-repot makan. Kalau ditanya, ikannya ditanya sama temennya, kamu siapa? Oh saya ikannya Kalungan. Pasti bilang begitu kan? Saya ingin kan? Saya ingin juga tebar bibit. Kalau orang hajatan berkatnya berkat, saya berkatnya tambahkan 1 lagi, bibit tadi. Bibit saya simple. Ayo kita orang muslim itu maju, ekonominya maju. Karena dengan harta yang maju, ekonomi yang maju, nanti akan menjadi lebih baik. Pendidikannya lebih baik, keluarganya lebih baik, rumahnya lebih baik. Makanya saya terus terang contohnya begini. Enggak, saya nggak terlalu sering ngomong surga. Ayo, maju dulu. Kenapa kan? Ya, butuh agar kita terus belajar. Maka Nahdlatul Ulama itu embrionya sebetulnya jihad ekonomi dengan namanya Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul sudah sekali-kali teman-temannya tuh pengusaha
dulu juga begitu NU. Tapi kalau kakak besar itu punya pengusaha, nah dibilang besar, ayo, kamu jangan kaya sendirian. Kalau kaya sendirian, nanti masuk surganya juga sendirian, gak enak. Ayo, kekayaanmu gimana caranya? Bagi ilmunya agar orang lain juga bisa kaya. Karena hari ini ternyata genealogi itu menentukan lapangan pekerjaan. Orang tuanya tadi berpotensi anaknya ke depan usahanya. Orang tuanya ngojek, ke depan berpotensi anaknya orang tuanya dagang sayuran, anaknya berpotensi dagang sayur. Orang tuanya dokter, anaknya jadi. Orang tuanya pengusaha, anaknya jadi. Nah sekarang saya nanya semua, kalau kita hari ini anaknya orang miskin, oh berarti saya kan akan miskin. Nah maka saya di situ, ayo para pengusahanya, cancingkan, tuntun, bawa angkat masyarakat kita yang hidupnya dalam taraf ekonomi yang lemah itu supaya apa? Bangkit. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman pengusaha, kalau pengusaha berbagi uangnya biasa, nggak ada yang istimewa. Orang dia uangnya banyak, di mana tantangannya? Jadi kalau kami ingin berbagi-bagi rokok biasa, enggak. Saya nggak hormatkan. Mau berapapun, mau dikasih selepat enggak hormat biasa. Tetapi kalau kami ingin, sini anak-anak muda, ayo saya didik, kamu akan jadi pengusaha. Nah, baru saya. Karena yang akan untuk jadi pengusaha butuh orang yang berpengalaman jadi pengusaha. Maka kalau kita ekonominya pengen maju, kan Absol itu ayo kan. Nggak apa-apa, nggak usah sarutan lagi kan. Yang bagai, ayo datangin ke pengusaha-pengusaha. Ayo, suka berbiwak mana pengusaha-pengusaha. Mana agnia-agnianya? Kenapa penting memapping agnia? Rasulullah pernah bilang, "Khuduha min agniya itu." Ambillah zakat dari orang-orang kaya. Artinya, kita harus tahu mana yang kaya-kaya. Datanya harus tahu. Nah, tujuannya apa? Omongannya tokoh agama itu lagi maju. Hari ini yang dianggap berpengaruh untuk memberikan saran masukan kepada bangsa Indonesia itu tokoh agama. Ayo tokoh agama di berbagai kesempatan itu dorong agar masyarakat secara ekonominya bangkit. Lah, memulai bangkitnya dari mana? Kalau dengan tangan kita mungkin tidak bisa, maka yuk kita ajak para pengusaha agar dia mau membantu. Insya Allah kalau para pengusahanya dirangkul, insya Allah juga para pengusaha siap. Nah, saya sering ditanyakan gimana sih agar orang itu mau bangkit secara ekonomi. Kalau saya pakai strategi antri saja. Orang itu kalau antrinya duluan, kira-kira dikasihnya duluan atau belakangan? Duluan. Orang kalau mengerjakannya duluan, kira-kira tuntasnya duluan atau belakangan? Orang kalau memulainya duluan, maka sampainya belakangan atau duluan? Maka bagaimana agar bangkit? Saya menggunakan pendekatan cara Rasulullah dituntun bangkit melalui rangkaian turunnya surat Al-Quran. Surat pertama Al-Quran turun untuk Al-Alaq, pesannya membakar. Maka kalau kita ekonominya mau bangkit, yuk mau bangkit, mau menerima masukan. Yang kedua, surat berikutnya namanya Al-Qalam, yang mau menghargai literasi. So apa-apa ditulis. Ada yang ke sawah bawa balkoen, bawa buku. Padahal banyak sekali pelajar yang ditemukan ketika di sawah. Tapi karena nggak sakit, maka ayo ada yang ke sawahnya bawa tas, bawa buku, bawa balkoen. Nah, ayo difatwakan kalau ke sawah itu bawa tas, bawa buku. Tujuannya apa? Kalau ada temuan dicatat. Maka siapa yang menghargai catatan, dia akan menguasai. Hari ini kenapa Facebook menguasai? Karena dia punya catatan. Kenapa YouTube menguasai? Karena punya catatan, punya data.
Kenapa TikTok menguasai? Karena dia pegang data. Kenapa WhatsApp menguasai? Karena pegang data. Maka siapa yang ada catatan-catatan, makanya kita. Maka biasanya orang kita itu, orang tuanya maju, begitu ke anaknya nggak bisa diwariskan, karena nggak dicatat oleh orang tua. Begitu anaknya tampil dia nggak ngerti. Coba kalau ada catatan. Nih, ayo kamu kalau pengen menguasai dagang, nih ilmu dagang, dicatat. Kita dagang berpuluh-puluh tahun nggak ada catatannya, gimana mau maju? Maka surat keduanya apa? Nah, surat ketiga, nih reservasi. Apa? Al Mudaththir. Ya ayyuhal ku. Maka umum tangiye segala sedurunge subuh biasanya ciri tambah unggul. Pada kita anboginya balak tangiye awan. Libre sugi dalam sugi akalan. Maka kalau pengen maju sebelum subuh bangun antri. Kalau antri munajat maka kita dikasih dulu. Kalau kita beraktivitas duluan maka kita tuntas duluan. Kalau kita memulai duluan maka kita sampai duluan. Maka coba aja pelajari. Orang-orang yang maju biasanya dia bangunnya lebih dulu dibanding orang. Maka kalau pengen anak-anak kita maju, bangun tidurnya jangan siang. Bangun sebelum subuh. Karena itu yang akan membangkitkan orang menjadi bagus. Nah, urusan bangun malam, bangun duluan, itu semua orang tahu. Tapi kan lawan malasnya luar biasa berat. Maka dikuatkan lagi oleh surat berikutnya. Apa? Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Bangkit. Artinya, dari mana memulai kita pengen bangkit? Yuk, mulainya duluan. Bangun saja, bangun tidurnya duluan. Jadi kalau yang lain masih terlelap tidur, ayo kita bangun. Makanya, terus kalau pengen bangkit secara ekonomi, coba mulainya dari situ. Kalau hari ini dagang kita rasanya agak sepi dan sebagainya, mulainya dari mana? Coba bangunnya lebih dulu. Ngapain? Antri dulu. Ya Allah, bila munajatnya duluan. Yang lain belum berdoa, kita doanya duluan. Karena kita doa duluan, ijabahnya duluan. Karena kita memulainya duluan, maka kita tuntasnya duluan. Makanya, yuk, bismillah, kita sebagai orang Islam sudah saatnya bangkit secara ekonomi. Kenapa? Al-mu'min al-qawi khair. Orang mukmin yang kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat sosialnya, sekaligus kuat hartanya, itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Makanya kalau kita bisa berkesempatan kayak yuk KPR. Kenapa? Biar menjadi lebih baik. Dorong anak-anak kita agar memiliki mental kaya. Gimana cara mental kaya? Yuk belajar berbagi. Dari mulai yang kita bisa, dari mulai yang kita nggak buka, maka insya Allah nanti ke depan yang hadir ini semuanya akan menjadi mustaqim. Ayo, saya ingin mustaqim itu akhirnya kayak haji gitu. Saya antri musafir, saya antri musafir. Jangan antrinya sembarangan. Antrinya itu musafir. Apa bisa? Sangat bisa. Catatan terakhir. 10 sahabat yang digaransi jaminan masuk surga itu setahu saya mayoritas orang-orang yang kaya. Ayo bercita-cita kaya kami ingin, dan kami ingin tularkan ilmu kaya itu tularkan hanya daerah mereka. Makanya saya ingin nanti ke depan buka pelatihan wirausaha, inkubasi bisnis. Dari kami ingin ke depan tidak lagi lahir kiai, tetapi lahir pengusaha maju. Siapa tahu nanti dari Sukabumi, dari Tasmania akan terlahir konglomerat dunia.
saya cerita kamu berat. Bayangkan Indonesia itu didamba agar Elon Musk itu datang. Antri negara ingin Elon Musk datang. Kenapa? Karena Elon Musk punya uang. Makanya ayo kuat secara ekonomi. Makanya kalau tadi katakan sorry, MWCNU adalah MWC paling kaya se-Indramayu. Semoga saja tidak hanya MWC-nya yang kaya, tetapi Nahdlinya juga kaya. Makanya ayo bangkit dari gedung ini, ayo contohkan bahwa kita bisa lebih maju, bisa lebih baik. Bahkan ayo, saya terus terang bermimpi Jawa Barat atau Indramayu itu menjadi rujukan, menjadi best practice orang belajar tentang pemberdayaan ekonomi ala NU. Kalau kita ingin belajar tentang ekonomi, kemana caranya? Pasti kita bingung. MWC mana, PCNU mana, PWNU mana yang mencontohkan pemberdayaan ekonomi yang mana? Lagi-lagi kita akan susah banget. Masa sih dari sekian PCNU se-Indonesia, PWNU se-Indonesia, MWCNU sendiri nggak ada satupun yang menjadi trendsetter. Harus. Ayo, sorry katanya MWC paling kaya, buktikan. Benar enggak pemberdayaan ekonomi super kepribadian paling maju di Indonesia? Saya tunggukan 2-3 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.